dari kelompok 6. Di sini kami ingin membahas materi tentang pasar persaingan sempurna. Sebelum kami membahas materi tentang pasar persaingan sempurna, mari kita kenalan dulu bersama anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya Arya Febriana. Saya Farah Husna. saya sendiri Jovani Sansel. Saya Cantika Dianda Virus. Dan saya Faryol Rahmat. Oke, mari kita berdiskusi. Halo teman-teman semua, sebelumnya kalian tahu gak sih apa itu pasar persaingan sempurna? Nah, pasar persaingan sempurna itu adalah struktur pasar di mana banyak penjual dan perusahaan yang menghasilkan barang. Terus tahu nggak sih ciri-cirinya apa aja? Nah, yang pertama itu banyaknya jumlah pembeli dan penjual. Kalian tahu gak sih, meskipun jumlahnya banyak, penjual dan pembeli pada jenis pasar ini tidak bisa mempengaruhi harga, karena penjual yang menawarkan barangnya di bawah harga pasar akan mengalami kerugian dan sebaliknya. Lalu yang kedua, barang atau jasa yang diperdagangkan di pasar ini bersifat homogen. Seluruh produk yang dijual pada pasar ini akan terlihat identik. Seorang pembeli tidak bisa membedakan secara umum apakah barang tersebut diproduksi dan dijual oleh perusahaan A, perusahaan B, ataupun perusahaan C. Oleh sebab itu, promosi harus dilakukan secara ekstra karena tidak terlalu berpengaruh besar. Yang terpenting adalah memperhatikan kualitas produk tersebut. Lalu, ada lagi jenis pasar. Wah, apa tuh? Selanjutnya, Dari ciri-ciri pasar persaingan sempurna ada faktor produksi bebas bergerak. Ciri selanjutnya adalah dari faktor produksi seperti bahan baku atau tenaga kerja bebas bergerak. Mereka bebas berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya yang lebih menguntungkan. Tidak ada yang bisa menghalangi, baik itu dari peraturan maupun teknis. Selanjutnya terdapat kebebasan dalam mengambil keputusan. Selain itu, harga barang atau jasa benar-benar ditentukan berdasarkan interaksi permintaan dan penawaran di pasar, sehingga tidak ada kekuatan luar lain yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh kedua pihak, termasuk pemerintah. Oke, lanjut. Ada penjual dan pembeli mengetahui kondisi pasar. Pembeli dan penjual pada jenis pasar ini harus mengetahui kondisi pasar dengan baik. Untuk itu, informasi pasar penting dikumpulkan dengan lengkap supaya persaingan benar-benar sempurna. Dan yang terakhir, ada produsen bebas keluar masuk pasar. Yang terakhir yaitu produsen atau penjual memiliki bebas masuk atau keluar dari pasar. Perusahaan yang dapat memproduksi barang bisa masuk secara bebas ke dalam pasar terkait. Tidak ada yang bisa menahannya. Setiap perusahaan juga memiliki kebebasan untuk keluar dari pasar jika dibutuhkan. Oke, selanjutnya apa lagi nih ya? Nah, selanjutnya kita nih pengen ngebahas contoh pasar dan kurvanya nih. Pasar buah merupakan pasar yang mendekati pasar persaingan sempurna. Sebetulnya pasar persaingan sempurna itu tidak pernah ada, yang ada hanya pasar yang mendekati. Kurva pasar persaingan sempurna ditandai dengan kurva yang lurus. Kenakan harga yang tidak dapat ditentukan oleh penjual maupun pembeli. Harganya ditentukan oleh supply yang demand dari pasar tersebut. oke, selanjutnya kita mau bahas apa nih? Nah, selanjutnya kita mau bahas kelebihannya nih. Yang pertama, ada peluang eksploitasi konsumen cukup rendah dalam persaingan sempurna. Itu karena penjual di pasar ini tidak memiliki harga monopoli. Dengan demikian, mereka tidak memiliki pengaruh apapun terhadap harga produk atau mereka tidak dapat membebani konsumen lebih tinggi daripada harga normal. Nah, selanjutnya ada pasar persaingan sempurna dianggap berorientasi pada konsumen. Penjual tidak dapat mengganggu konsumen jika pembeli kan berpindah ke penjual lain secara instan. Terus di struktur pasar ini sangat sedikit atau tidak ada biaya iklan karena produknya homogen. Produk yang dapat dengan mudah digantikan oleh barang serupa dari pemasok lain karena secara fundamental memiliki kualitas dan karakteristik fisik yang sama dengan yang lain. Oke, kayaknya ada yang kurang satu nih. Apa tuh? Gue tambahin ya. Kelebihan yang mungkin ini bisa jadi kelebihan yang terakhir. Di pasar ini juga nggak usah kita ngeluarin banyak uang untuk iklan nih, karena penjualan akan terjadi secara otomatis jika perusahaan menentukan harga lebih rendah daripada pesaingnya. Oke, mantap. Nah, selanjutnya kita mau bahas kekurangan dari pasar persaingan sempurna.
Oke teman-teman, tadi kan kita udah dengar kelebihan dari pasar persaingan sempurna nih. Di antara kelebihannya itu pasti ada suatu kekurangan dong. Kekurangannya akan dijelaskan oleh Mara. Dalam bentuk struktur pasar ini, penjual tidak dapat menghasilkan apapun untuk menghadirkan inflasi atau menyertakan fitur tambahan dalam produk. Ini karena penjual tidak dapat dikenai biaya tambahan untuk fitur-fitur tambahan tersebut karena pembeli dapat pindah ke penjual lain. Yang kedua, lokasi memainkan peran besar dalam menghasilkan penjualan. Perusahaan yang berlokasi di lokasi utama cenderung mendapatkan lebih banyak penjualan daripada yang tidak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, yang terakhir itu pasar persaingan sempurna memiliki sedikit hambatan nih teman-teman, di mana semua pasar itu bisa masuk ke dalam pasar persaingan sempurna. Nah, jadi itu adalah kurangnya dari pasar persaingan sempurna. Oke guys, setelah penjelasan kita sebelumnya, sekarang kita mau menuju pasar persaingan sempurna nih. Keren nih. Kira-kira ngapain aja sih ya? Kayaknya kita bakal wawancara si pembeli dan penjual. Mereka tuh tahu nggak sih sebenarnya pasar persaingan sempurna itu apa? Oke, langsung aja kita ke TKP. Cus. Oke, halo teman-teman semua. Jadi kami hari ini sudah bersama salah satu pedagang di Pasar Buah yang ada di Pondok Labu. Kita bisa mulai wawancaranya sekarang. Oke. Wawancara. Untuk pertanyaan pertama, apakah selama pandemi COVID buah ini mengalami penurunan konsumen? Tergantung kendalanya sih. Kalau misalkan lagi banyak ya banyak, kalau lagi dikit ya dikit. Oh, berarti intinya kayak sama aja gitu ya Pak? Ya. Oke, untuk pertanyaan kedua, apakah saat pandemi COVID ini Bapak masih mendapat keuntungan saat berjualan? Ya masih ada sih dikit-dikit. Masih ada ya? Ya buat makan. Untuk pertanyaan ketiga, jika mengalami penurunan, keuntungannya kira-kira berapa persen ya Pak? Ya sekitar 20%-an lah. 20%. Oh, lumayan besar ya Pak? Nah, oke. Lebih gede. Biasanya nggak segitu. Kira-kira biasanya berapa persen? Biasanya ya di atas 50 lah. Oh, lumayan besar sih Pak. Terima kasih, Oke Pak, untuk pertanyaan selanjutnya kan sekarang COVID udah mulai membaik ya Pak. Kira-kira di konsumen sekarang ini udah mulai naik lagi atau belum ya? Ya intinya sih ya masih perbaikan ya. Nggak langsung seperti biasa semula nggak. Masih ya bertahap lah intinya lah. Paling gitu. Ya masih bertahap ya Pak ya. Terus untuk strategi apa sih yang Bapak terapin nih biar konsumen tuh tetap beli di pasar Bapak, di tempat Bapak? Kalau strategi sih kalau pasar ya istilahnya kan kita bukan pasar modern ya. Kalau strategi juga ada sih. Ya seperti biasa aja normal. Kalau intinya kan kita kan pasarnya pasar konvensional bukan pasar tradisional. Gak ada strategi, biasa-biasa aja. Oke, berarti nggak ada strateginya, berarti ini tergantung konsumen di pasar aja ya Pak, jadi ikut aja gitu. Oke gitu teman-teman, jadi untuk wawancara kita hari ini sampai di sini aja. Terima kasih ya Pak. Bapak namanya siapa Pak? Ajri. Oh, Pak Fajri. Terima kasih ya Pak. Halo guys, jadi di sini gue pengen wawancara salah satu mahasiswa. Namanya siapa nih? Namanya Michelle. Oke, Michelle. Nama gue Arya nih. Pertama nih, lu tahu nggak sih pasar persaingan sempurna itu apa? Tahu dong, Apa tuh? pasar yang penjual itu ada banyak, konsumen ada banyak, dan produknya homogen. Udah, gitu lah. Segitu doang. Terus lanjut pertanyaan kedua, kira-kira lu tahu nggak sih ciri-ciri pasar persaingan sempurna itu apa? Tahu ya pengertiannya, penjualnya itu banyak, produknya homogen, keluar masuknya gampang. Oh, oke, cukup jelas ya. Nah, ketiga nih, apakah selama masa pandemik lu pernah nih ke pasar tradisional? Nah, Nah, seberapa sering? ya sering-sering banget itu kali doang, kayak kalau nyari barang yang emang nggak bisa dicari di online, sering kali di toko-toko.
lebih sering belanja di supermarket apa pasar tradisional? Alasannya kenapa? Lebih sering supermarket karena biasanya kalau di pasar tradisional itu lebih lihat ke kualitasnya sih. Dan biasanya karena yang belanja nyokap gue, jadi gue ikut gue yang lebih sering belanja di supermarket. Oke, terima kasih ya Michelle atas waktunya untuk wawancara ini. Oke guys, sekarang gue mau wawancara mahasiswa juga nih. Kali ini ada siapa? Rival. Riva, oke. Gue mau nanya Val. Oke, aman. Yang pertama, lo tau gak sih apa itu pasar persaingan sempurna? Kurang lebih tahu pasar persaingan sempurna tuh yang gue tahu itu ini. Jadi pasarnya itu penjualnya banyak, produsennya banyak, tapi barangnya itu homogen. Jadi barang itu yang sejenis, kurang lebih gitu. Terus selama masa pandemi ini, lo pernah gak sih datang gitu di pasar? Pernah sih. Seberapa sering? Waktu awal pandemi ya, 2020 itu ke pasar tradisional seperti sering nemenin nyokap. Jadi, tapi setelah itu lebih sering ke supermarket. Berarti lebih sering belanja di supermarket. Akhir-akhir ini supermarket. Alasannya kenapa tuh? Karena gini, beberapa barang di supermarket nyokap gue ngerasa relatif lebih murah dibandingkan di pasar tradisional. Gak semua, tapi beberapa barang. Buat kualitasnya gimana menurut? Kalau kualitas sebenarnya sih sama-sama aja, cuman kalau kita ngomongin higienis pasti ada supermarket seperti higienis, walaupun sebenarnya sama-sama aja. Tapi kalau kita ngomongin higienis kan supermarket bisa. Mungkin segitu aja wawancara gua hari ini. Berhasilnya maaf. Oke, jadi kesimpulan dari kelebihan dan kekurangannya tadi bahwa pasar persaingan sempurna merupakan pasar yang sangat baik untuk diterapkan gitu ya di kehidupan kita. Cuma perlu diingat lagi, pasar persaingan sempurna tidak cocok diterapkan di beberapa komoditas karena kelebihan dan kekurangan yang kita jelaskan tadi, teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan mengenai pasar persaingan sempurna dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.